Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video seri tentang Artificial Intelligence, kali ini saya akan membahas tentang rule base di dalam sistem pakar. Nah, dalam knowledge base itu kita bisa merepresentasikan pengetahuan dalam dua cara. Ada yang namanya rule base, ada yang namanya case base. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rule base, bagaimana contoh dari aturan, bagaimana penerapan dari aturan tersebut, dan juga kekurangan dari rule base dan juga kelebihan dari rule base tersebut. Ayo kita sama-sama belajar dalam video kali ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rule-based knowledge representation. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kalau sistem pakar itu knowledge base dalam sistem pakar bisa direpresentasikan dengan dua jenis, yaitu rule-based knowledge representation dan juga case-based. Kali ini saya akan menjelaskan yang rule-based terlebih dahulu. Saya ingatkan dulu ya, sistem pakar itu terdiri dari knowledge base, inference engine, dan user interface. Knowledge base itu bisa direpresentasikan dengan dua cara tadi ya yang saya sebutkan, ada rule base dan case base ya. Digunakan untuk merepresentasikan atau melambangkan pengetahuan yang didapat dari human expert sehingga bisa digunakan oleh inference engine yang ada di dalam komputer. Nah, ini dia perbedaannya rule base dengan case base. Kalau rule base yang akan saya jelaskan sekarang itu aturannya dibuat dalam bentuk if then. Nanti case base knowledge base-nya akan direpresentasikan dalam bentuk kasus yang berupa keadaan dan solusi ya. Oke, rule atau aturan itu apa? Aturan itu adalah pernyataan atau aturan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi tertentu serta tindakan atau kesimpulan yang harus diambil jika kondisi tersebut terpenuhi. Nah, berarti di sini ada dua ya, ada kondisi dan juga kesimpulan yang harus diambil kalau kondisi tersebut terpenuhi. Oke, diingat-ingat lagi if then yang kalian pelajari di pemrograman dulu ya. If itu menggambarkan kondisinya dan itu menggambarkan tindakan atau kesimpulan yang harus diambil kalau bagian if-nya bernilai benar atau terpenuhi ya. Nah, di sini bisa disebut juga dengan antecedent dan consequent. Antecedent itu adalah bagian yang merepresentasikan situasi atau keadaan atau premisnya. Pernyataannya berawalan dengan if. Consequent ini adalah bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang akan diambil jika antecedent atau premisnya bernilai benar atau terpenuhi ya. Consequent ini berawalan then. Oke, consequent yang dinyatakan pada bagian then baru dinyatakan benar jika bagian antecedent atau if pada sistem tersebut juga benar atau sesuai dengan aturan tersebut ya. Oke, ini sudah pernah kalian pelajari di pemrograman awal ya. Oke, rule base ya. Rule base adalah kumpulan aturan yang digunakan oleh sistem. Berarti aturannya itu tidak cuma satu ya di dalam rule based system atau knowledge base yang dibentuk dalam bentuk rule base. Rule base ini mencakup pengetahuan tentang domain tertentu dalam sebuah sistem ya. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, untuk sistem pakar itu pasti hanya domain kecil saja ya, tidak menyangkut ke domain yang besar. Contoh aturannya, di sini ada dua bagian yaitu kondisi dan tindakan. Untuk kondisi ini adalah bagian if, tindakan ini adalah bagian then-nya. Kalau bahasa Indonesia berarti ada kata kuncinya jika dan
Maka, contohnya jika suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka aktifkan sistem pemanas. Kalau suhu di bawah 0 derajat Celcius, kalau ini bernilai benar, berarti keadaannya itu dari -1 sampai ke bawah ya. Kalau keadaannya benar, maka aktifkan sistem pemanas. Kalau ini tidak dipenuhi, bagian if-nya tidak dipenuhi, berarti suhunya sama dengan 0 derajat atau di atas 0 derajat, berarti sistem pemanas tidak akan diaktifkan ya. Contoh yang kedua, jika total pembelian melebihi $100, maka berikan diskon sebesar 100%. Kalau pembeliannya lebih dari $100 baru diberikan diskon sebesar 100%. Kalau sama dengan atau kurang dari $100, tidak akan diberikan diskon 100%. Yang ketiga, jika ada kebocoran air yang terdeteksi, maka kirimkan pemberitahuan kepada pemilik rumah. Kalau tidak ada kebocoran air, berarti tidak ada pemberitahuan atau notifikasi yang dikirimkan ke pemilik rumah. Nah, itu dia ada bagian if dan bagian then. Bagian if-nya harus terpenuhi dulu sebelum bagian then-nya itu dilaksanakan. Kalau bagian if-nya tidak terpenuhi, maka bagian then-nya juga tidak dilaksanakan. Oke, tadi saya ceritakan juga kalau di dalam suatu sistem pakar, rule-nya itu tidak mungkin hanya satu aja. Di sini saya contohkan bagian kecil ya. Misalnya ada 3 rule yang kita bisa gunakan untuk membeli obligasi. Rule 1, jika suku bunga bank lebih rendah dari suku bunga obligasi, maka pertimbangkan untuk membeli obligasi ya. Di sini ada 2 rule lainnya, yaitu R2 dan R3. Kalian bisa pause dulu videonya untuk membaca sendiri ya. Oke, ketiga rule ini digunakan untuk membeli obligasi ya. Oke, contoh fakta untuk membeli obligasi adalah sebagai berikut ya. Ada 4 fakta di sini. Oke, fakta awal 1, suku bunga bank saat ini adalah 2%. Oke, dari fakta awal ini, rule mana yang bisa kita kaitkan untuk membeli obligasi? Ya, suku bunga bank saat ini adalah 2%. Berarti coba kita lihat, oke, di sini harus kita bandingkan suku bunga bank dengan suku bunga obligasi ya. Oke, suku bunga bank saat ini adalah 2%, sedangkan suku bunga obligasi adalah 3,5%. Dari fakta 1 dan 2, kita bisa tahu kalau suku bunga bank itu lebih rendah dari suku bunga obligasi ya. Setelah itu kita cek ke aturan atau rule mana yang bisa menghandle kedua fakta tersebut. Oke, kita lihat rule 1. Jika suku bunga bank lebih rendah dari suku bunga obligasi, maka pertimbangkan untuk membeli obligasi. Nah, rule 1 ini bisa menghandle fakta yang ada tadi ya, 2 fakta tadi. Suku bunga bank ini 2%, suku bunga obligasi 3,5%, berarti suku bunga bank lebih rendah ya. Berarti dari 2 fakta tersebut kita bisa mengambil kesimpulan mempertimbangkan untuk membeli obligasi ya. Kita lihat fakta yang lainnya, tidak ada ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Sedangkan yang 4, ada kebutuhan untuk investasi jangka pendek. Nah, rule yang mana yang cocok untuk ini? Jika ada kenaikan suku bunga yang diharapkan dalam waktu dekat, maka pertimbangkan untuk menunda pembelian obligasi. Tidak ada ekspektasi kenaikan suku bunga ya. Kalau di sini ada kenaikan suku bunga yang diharapkan, berarti rule 2-nya tidak terpenuhi ya. Berarti kita tidak mempertimbangkan untuk menunda pembelian obligasi. Untuk fakta awal 4, ada kebutuhan untuk investasi jangka pendek. Rule mana yang sesuai? Jadi, rule 3 yang kena ya, jika ada kebutuhan untuk investasi jangka pendek, maka pertimbangkan untuk tidak membeli obligasi. Nah, rule 3 di sini bagian if-nya langsung tidak terpenuhi ya, karena di sini tidak ada
ada kebutuhan untuk investasi jangka pendek ya. Jadi ini rule-nya terpenuhi, jadi ada untuk kebutuhan untuk investasi jangka pendek, maka kita pertimbangkan untuk tidak membeli obligasi. Nah, itu dia cara yang kita bisa gunakan untuk rule base ya. Jadi kita punya rule, terus kita punya fakta, jadi fakta ini yang kita cocokkan ke rule-nya. Yang mana fakta yang sesuai itu yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya, ini ada contoh rule lainnya, yaitu untuk membeli handphone. Jika budget Anda lebih dari 500, itu pakai rule 1. Jika budget Anda lebih dari 400, pakai R2. Jika menginginkan handphone dengan harga kurang dari 400, kalian pakai R3 ya. Di sini bisa kalian pause dulu untuk membaca rule-nya lebih lengkap. Dan di sini saya punya hanya 2 fakta, yaitu budget Anda adalah 550 dan Anda menginginkan kamera berkualitas tinggi. Oke, kita ingat budgetnya 550 dan menginginkan kamera berkualitas tinggi. Nah, kira-kira rule mana yang sesuai? Kita lihat bagian if-nya lebih dari 500 dan Anda menginginkan kamera berkualitas tinggi. Nah, berarti rule 1 bisa diterapkan untuk penyelesaian masalah dengan dua fakta yang tercantum tadi ya. Maka keputusannya adalah untuk mempertimbangkan membeli HP merek A. Oke, itu dia contoh-contohnya. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya tentang penggunaan representasi dari rule base. Dalam situasi di mana pengetahuan manusia atau keputusan berdasarkan logika dapat diungkapkan dengan baik dalam aturan-aturan yang terstruktur ya. Kapan kita menggunakan representasi rule base? Saat pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa direpresentasikan dengan mudah dalam bentuk if then itu ya. Nah, kalau misalnya pengetahuannya tidak bisa kita representasikan dengan mudah dengan menggunakan if then, maka kita pertimbangkan untuk menggunakan yang lain, misalnya case based misalnya ya. Nah, itu ya, tidak semua bisa direpresentasikan dengan rule base. Keunggulannya dari rule based system adalah ekspresi pengetahuan yang jelas karena kita tahu sebab dan akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut ya. Karena kita tahu dengan jelas berarti transparansinya juga jelas. Kalau kita perlihatkan apa yang sistem itu bisa keputusannya, setelah itu apa yang mempengaruhi keputusan tersebut, itu alur dari berpikirnya itu bisa terlihat jelas sehingga sistem yang bisa dibilang sebagai sistem yang transparan. Setelah itu memiliki fleksibilitas, kalau misalnya ada aturan baru, berarti aturan tersebut bisa langsung dipakai dan mempengaruhi kesimpulan yang didapatkan. Oke, selain keunggulan, rule-based system juga memiliki batasan-batasan ya. Batasannya adalah untuk penanganan ketidakpastian atau situasi yang tidak terduga. Seperti yang kita tahu, rule-based itu pasti ya. Jika ini, maka ini ya. Kalau misalnya ininya tidak terpenuhi, maka tindakannya sama sekali tidak akan lakukan ya. Padahal di dalam kehidupan kita itu pasti adanya ketidakpastian atau kekurangan data ya, atau yang lainnya yang menyebabkan data-data itu tidak pasti. Nah, rule based system itu karena dia saking eksaknya, dia tidak bisa menangani ketidakpastian. Nanti tentunya ada cara-cara untuk kita menangani ketidakpastian ini ya. Nah, ini akan saya jelaskan di beberapa video setelah ini ya. Setelah itu yang kedua batasannya, pembuatan dan pemeliharaan aturan memakan waktu yang lama. Tentunya pengetahuan dari ahli itu kita harus ambil semua dan pengetahuan itu harus kita ubah menjadi
if, then. Tentunya itu akan memakan waktu yang lama ya. Dan juga pemeliharaannya, kalau ada kesalahan atau ada kesalahan interpretasi ya, atau ada pengetahuan yang baru, itu perlu waktu lama untuk kita untuk menambah aturannya ya. Walaupun bisa, tapi itu perlu waktu yang lama. Setelah itu, dia keterbatasan dalam penanganan data non-struktural berupa gambar, suara, atau teks bebas. Nah, input dari rule-based system ini kan pasti kata-kata ya, kata-kata yang menggambarkan situasi. Nah, tidak bisa input gambar, tidak bisa input suara, atau teks bebas. Contohnya dalam diagnosis ya, kalau diagnosis kita harus misalnya dari hasil ronsen, sistemnya itu nggak bisa membaca gambar tersebut ya, kita yang harus mendeskripsikan gambar tersebut dan memasukkannya ke dalam sistem. Suara, misalnya suara napas ya, suaranya bagaimana, itu sistemnya nggak bisa mendengar, tapi kita harus mendeskripsikan suara tersebut ke dalam kata-kata tertentu gitu ya. Oke, itu dia penjelasan tentang rule base. Untuk di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case base. Nah, itu dia penjelasan tentang rule base dalam sistem Pakar. Nah, selain rule base, itu ada juga yang namanya case base. Kalau kita tadi belajar tentang rule base, itu knowledge base-nya buat dalam berbagai macam aturan. Kalau case base, nanti kita akan membuat knowledge base-nya berdasarkan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Bagaimana caranya, kita bahas di video selanjutnya ya.